Cerita dimulai dengan sebuah pesta ulang tahun pernikahan pasangan suami istri Myung-sop dan Sunjo. Pesta ini dihadiri oleh tamu-tamu undangan teman dekat mereka. Di pesta, pasangan bahagia itu pun berdansa dengan sangat romantis. Tapi suasana pesta yang meriah harus berakhir setelah mereka dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita. Dan seketika itu, sosok wanita itu pun ditemukan tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Tak lama kemudian polisi datang. Lalu scene berpindah ke 1 tahun sebelum kejadian itu. Bertempat di sebuah komplek townhouse di Seoul, nampak sebuah rumah yang sangat mewah. Di sanalah Myung-sop dan Sunjo hidup bahagia bersama kedua anak mereka yang bernama Tae-hee dan Taeyong. Myung-sop bekerja sebagai direktur eksekutif di perusahaan Laren Group, sebuah perusahaan fashion yang sangat terkenal milik ibunya Sunjo bernama Kang Im. Jadi pada awalnya Myung-sop bukanlah orang kaya. Hidupnya berubah drastis setelah menikah dengan Sunjo. Sebenarnya sang ibu menyuruh Sunjo untuk ikut mengurus perusahaan itu, tapi Sunjo menolak karena setelah menikah dia ingin fokus mengurus keluarganya. Oleh karena itu, dia meminta suaminya untuk bergabung di perusahaan ibunya untuk menggantikannya. Tapi Sunjo juga sering ikut membantu suaminya dalam mengatasi masalah-masalah perusahaan. Dan posisi Myung-sop sekarang juga karena bantuan Sunjo. Tapi di balik semua itu, Nyonya Kang Im tidak pernah percaya pada menantunya itu. Karena Nyonya Kang Im trauma akibat suaminya yang berselingkuh. Pagi itu, Sunjo sedang membantu sang suami yang akan menghadiri peluncuran produk terbaru perusahaan mereka di Yosu. Myung-sop pergi ke acara itu menaiki sebuah pesawat pribadi. Saat Myung-sop di toilet pesawat, tiba-tiba seorang wanita masuk dan langsung memeluk Myung-sop. Ternyata wanita itu adalah selingkuhan Myung-sop. Dia bernama Mira, seorang desainer cantik. Ternyata mereka juga telah merencanakan itu semua. Sesampainya di Yosu, Myung-sop langsung menemui ibu mertuanya. Setelah Myung-sop pergi, Nyonya Kang Im langsung menelpon Sunjo dan memaksa Sunjo untuk menyusul suaminya. Nyonya Kang Im selalu curiga dan merasa Myung-sop bukanlah suami yang baik. Karena desakan dari ibunya, akhirnya Sunjo pun memutuskan menyusul suaminya. Di tempat lain, Myung-sop dan Mira sedang menikmati waktu mereka. Ternyata mereka sudah berselingkuh sejak lama. Walaupun Myung-sop sangat mencintai Mira, tapi dia juga tak mau kehilangan keluarganya. Tentu saja, karena Sunjo lah Myung-sop bisa meraih posisi direktur saat ini. Myung-sop dan Mira pernah membuat kesepakatan bahwa mereka akan menjalani hubungan terlarang itu hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah itu, Mira berjanji akan meninggalkan Myung-sop. Dan hari ini merupakan tepat 1 tahun mereka menjalani hubungan gelap itu. Ini adalah kencan terakhir mereka. Setelah itu, mereka akan menjalani hidup masing-masing. Oleh karena itu, Myung-sop mengajak Mira untuk menghabiskan waktu berdua sebelum mereka berpisah. Lalu, Myung-sop memberitahu Mira kalau besok akan ada kejutan dan hadiah yang luar biasa untuk Mira saat acara launching sebuah produk. Tibalah acara peluncuran produk terbaru dari Laren Group. Acara yang sangat meriah itu dihadiri oleh tamu-tamu undangan yang tentunya bukan orang-orang sembarangan. Terlihat Mira juga hadir di acara itu. Namun Mira seketika dikejutkan oleh kehadiran Sunjo yang juga menghadiri acara tersebut. Tidak sampai di situ, Mira kembali terkejut saat melihat produk baru yang dikeluarkan Laren Group adalah sebuah sepatu mewah berwarna putih. Mira lalu teringat dengan desain yang telah ia buat beberapa waktu yang lalu. Karena rasa cintanya kepada Myung-sop, Mira lalu memberikan desain sepatunya itu kepada Myung-sop. Kemudian Sunjo melihat desain sepatu itu tanpa mengetahui siapa pembuatnya. Lalu Sunjo memberi ide kepada Myung-sop untuk meluncurkan sebuah sepatu baru bermerek Victoria. Karena saat itu perusahaan sedang mengalami kerugian. Dan Nyonya Kang Im sebelumnya telah menuntut sebuah desain terobosan baru kepada Myung-sop untuk menaikkan citra perusahaan. Saat melihat sepatu itu, Sunjo terlihat sangat bangga dengan kerja keras suaminya.
Dan sepatu itu pun sukses membuat semua tamu undangan merasa puas dan memuji kerja keras Myung-sop. Tak lama kemudian, Myung-sop dibuat terkejut saat melihat Sunjo berjalan berpapasan dengan Mira. Dia heran kenapa Sunjo juga hadir di acara itu. Setelah acara selesai, dengan berbagai cara, Myung-sop mencari alasan agar bisa menghabiskan waktu bersama Mira. Dan Sunjo sangat percaya dengan suaminya itu. Walaupun ia juga sempat mengkhawatirkan apa yang menjadi kekhawatiran ibunya, tapi setelah ia melihat sendiri apa yang dikatakan dan dilakukan suaminya tidak ada yang mencurigakan, akhirnya ia pun percaya dan membuang jauh-jauh rasa curiganya itu. Untuk menghibur rasa sepinya, Sunjo pun berjalan-jalan ke sebuah pantai sendirian. Tak disangka, di sana ia bertemu dan berkenalan dengan Mira. Setelah itu, mereka kembali bertemu ketika mobil sewaan Sunjo kehabisan bensin. Tiba-tiba Mira muncul dan memberikan tumpangan kepada Sunjo. Sebagai ucapan terima kasih, Sunjo yang tak tahu kalau Mira adalah selingkuhan suaminya, mengajak Mira untuk makan malam berdua. Dari sinilah hubungan mereka berdua mulai dekat. Malam harinya, Myung-sop kembali menemui Mira. Myung-sop memberikan sebuah hadiah sepatu indah berwarna merah kepada Mira. Sekaligus itu sebagai hadiah dan pertemuan terakhir mereka berdua. Keesokan harinya, Myung-sop juga memberikan sepatu kepada Sunjo dan itu adalah sepatu Victoria. Hari itu juga mereka berdua pulang ke Seoul. Namun saat tiba di bandara, Myung-sop mendapat sebuah telepon. Dengan wajah sangat cemas, Myung-sop meminta izin kepada Sunjo dan menyuruh Sunjo pulang terlebih dahulu tanpa menjelaskan apapun kepada Sunjo. Ternyata itu telepon dari rumah sakit. Mereka menemukan Mira yang ingin mengakhiri hidupnya. Setelah memeriksa ponsel Mira, mereka menemukan nama Myung-sop ada di panggilan terakhir. Oleh karena itu, pihak rumah sakit menghubungi Myung-sop. Setelah sadar, Mira mengatakan kalau ia tak sanggup berpisah dengan Myung-sop. Karena itu, ia ingin mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan gelap itu. Lalu, Myung-sop juga menyediakan apartemen mewah untuk Mira yang tak jauh dari rumahnya agar mereka bisa sering bertemu. Bersama kedua sahabatnya yang juga para wanita kaya, Sunjo hari itu pergi ke salon langganan mereka. Tak disangka, Sunjo kembali bertemu dengan Mira yang juga sedang perawatan di salon itu. Karena barang-barang yang dimiliki oleh Mira juga barang-barang branded pemberian Myung-sop, akhirnya Mira pun diterima menjadi anggota Queen's Club bersama wanita-wanita kaya lainnya. Sementara Myung-sop sedang melakukan sebuah presentasi tentang peluncuran produk kemarin. Myung-sop mengatakan citra perusahaan meningkat drastis setelah peluncuran produk kemarin. Namun Nyonya Kim tidak memujinya dan mengatakan agar Myung-sop tidak bersikap sombong. Myung-sop pun terpaksa menahan rasa malu karena dipermalukan oleh ibu mertuanya di depan kolega-koleganya. Di saat bersamaan, ia mendapatkan masalah kontrak di Italia. Tapi dengan bantuan adik Sunjo yang bernama Jungwon, masalah itu pun bisa diatasi. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Jungwon memang merasa tak cocok dengan ibunya. Oleh karena itu, ia memutuskan sekolah dan menetap di Italia. Sunjo sangat menyayangi adiknya itu, begitupun dengan Jungwon. Setelah bertahun-tahun tinggal di Italia, akhirnya bulan depan Jungwon memutuskan pulang ke Korea. Suatu hari, secara tak sengaja, Sunjo menabrak seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah Yerim, teman sekolah anaknya yang juga anak dari tetangganya. Sejak tahu ibunya berselingkuh dengan suami orang, Yerim memang berubah karena salah pergaulan. Sunjo lalu mengajak Yerim pulang bersamanya. Baru saja Sunjo memarkirkan mobilnya di depan rumahnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan Yerim. Sunjo pun menuju rumah Yerim. Setelah masuk ke rumah, betapa terkejutnya Sunjo mendapati ibunya Yerim telah tewas. Hal itu membuat Sunjo teringat kembali kejadian masa lalunya, di mana ia juga pernah menemukan adik perempuannya yang bernama Yeonju tewas karena bundir di dalam rumahnya. Jadi Sunjo mempunyai dua orang adik, yaitu Yoongjo yang sudah lama meninggal dan Jungwon. Saat itu Yoongjo jatuh cinta pada seorang pria yang sudah beristri.
Sunjo pun menyuruhnya meninggalkan pria itu. Tapi Yungjo menolak karena dia sangat mencintai pria itu dan tak bisa hidup tanpanya. Lalu Sunjo mengatakan, lebih baik Yungjo mati saja. Kejadian itu membuat Sunjo depresi dan harus mengkonsumsi obat tidur sampai sekarang. Keesokan hari, salah satu anggota Queen's Club mengetahui identitas Mira. Ternyata saudaranya tinggal di apartemen yang sama dengan Mira dan mengetahui kalau Mira seorang wanita simpanan. Hal itu membuat Mira menjadi perbincangan dan bahkan harus mendapatkan perlakuan tak mengenakan dari teman-temannya. Tapi Sunjo yang merasa sangat mengenal Mira tak percaya dan membawa Mira pergi dari sana. Keesokan hari, Sunjo akan pergi ke panti asuhan. Mira pun menawarkan diri untuk ikut dengan Sunjo. Mira pun ikut menemani Sunjo mengunjungi anak-anak yatim yang selama ini rutin ia lakukan. Terlihat Mira dengan cepat membaur dengan anak yatim di sana. Hal tersebut membuat Sunjo semakin menyukai Mira. Mira yang ternyata dari awal sudah tahu siapa Sunjo, berusaha mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Sunjo. Dia membuntuti kemana Sunjo pergi. Jadi dia tahu setiap detail kegiatan yang dilakukan oleh Sunjo. Untuk kesekian kalinya, Sunjo diperingatkan ibunya untuk mencari tahu siapa suaminya sebenarnya. Dan untuk kesekian kalinya juga, Sunjo meminta ibunya untuk tak ikut campur urusan rumah tangganya. Sunjo telah memilih jalan hidupnya sendiri dan ia ingin hidup bahagia dengan laki-laki pilihannya. Ia tak mau seperti ibunya yang sukses dalam bisnis tapi gagal mengurus keluarganya. Dan karena hal itu membuat ia dan adik-adiknya harus kehilangan ayahnya sejak mereka masih kecil. Semakin hari hubungan Sunjo dan Mira menjadi semakin dekat. Mira juga mengatakan kalau yang dikatakan oleh teman-temannya di depan Queen's Club itu adalah benar. Memang dia adalah seorang wanita simpanan dari pria beristri. Mira mengatakan sangat mencintai pria itu. Mendengar itu tentu saja membuat Sunjo terkejut. Tapi dia tak mau apa yang dulu pernah dialami oleh adiknya terjadi kepada Mira. Di depan makam adiknya, Sunjo menceritakan tentang adiknya kepada Mira. Awalnya, Sunjo berusaha memberikan pengertian kepada Mira akan seperti apa hubungannya ke depan dengan pacarnya. Oleh karena itu, ia meminta Mira untuk mengakhiri sebelum semuanya terlambat. Tapi Mira mengatakan hal yang sama yang diucapkan adiknya dulu. Mendengar itu, Sunjo malah memberi dukungan kepada Mira. Sunjo mau agar Mira merebut pria itu, karena Sunjo tak mau Mira juga mengakhiri hidupnya seperti yang dilakukan adiknya. Suatu hari, Sunjo berkumpul dengan dua sahabatnya dan juga Mira. Kedua sahabatnya itu melihat kalung yang dipakai oleh Sunjo yang diberikan suaminya sebagai hadiah ulang tahunnya sama dengan gelang yang dipakai Mira. Saat pulang, Mira memberikan gelang tersebut kepada Sunjo agar Sunjo bisa menyelidiki apakah ada kebocoran desain di perusahaannya. Karena menurut suaminya, kalung tersebut adalah produk yang baru dirilis di perusahaan dan belum dijual di pasaran. Ketika Sunjo mengantar Mira pulang ke apartemennya, ia melihat beberapa orang pria yang sudah menunggu Mira. Dan tak berselang lama, Mira pun turun ke jalan dan membuatnya hampir tertabrak mobil. Beruntung Sunjo datang tepat waktu dan menyelamatkan Mira. Sunjo pun menelpon bagian desainer perusahaan mereka dan menyuruhnya untuk memeriksa gelang Mira. Dan hasilnya gelang itu bukanlah gelang yang sama, karena detailnya ada sedikit perbedaan. Dan ternyata semua itu memang sengaja dilakukan Mira setelah Myongsop memberikan gelang itu kepadanya. Ia sengaja menggunting jepitan gelangnya agar Sunjo curiga. Sementara itu, Mira kembali teringat masa lalunya. Setelah kematian kedua orang tuanya, Mira diasuh oleh pamannya yang bernama Yongguk. Lalu Mira dipaksa menandatangani pelimpahan pabrik yang ditinggalkan kedua orang tuanya untuk Mira. Dan sekarang Yongguk kembali muncul. Yongguk ingin bekerja sama lagi dengan Laren Group. Yongguk meminta Mira untuk menyampaikannya kepada Myongsop dan mengancam Mira jika Yongguk tidak bisa bekerja sama lagi dengan Laren Group, maka Yongguk akan menyebarkan hubungan gelap Mira dan Myongsop. Hari itu Sunjo menjemput adik kesayangannya Jungwon di bandara.
Sunjo juga bertemu dengan teman kuliahnya yang bernama Dr. Cha, yang juga baru kembali dari Italia dan baru saja memenangkan beberapa penghargaan. Dr. Cha adalah teman dekat Sunjo saat sekolah dulu. Jungwon bahkan mengira Sunjo akan menikah dengan Dr. Cha, karena memang sejak lama Dr. Cha memiliki perasaan kepada Sunjo. Jungwon membawa sebotol anggur favorit Sunjo dari Italia. Sunjo lalu ingin meminum anggur itu bersama Mira. Ia pun datang ke apartemen Mira. Saat memakan buah apel, Sunjo bertanya di mana Mira membeli apel ini karena rasanya sangat renyah. Mira mengatakan kalau pacarnya yang membawakannya karena orang tua pacarnya memiliki kebun. Jadi pacarnya sangat pintar memilih buah yang bagus. Sunjo pun mengatakan kalau suaminya juga memiliki kebun. Sunjo menyadari kalau ada banyak kesamaan antara suaminya dan pacar Mira. Tidak suka makan daging dan punya kebun. Dan Sunjo menganggap itu semua suatu kebetulan yang luar biasa. Lalu Sunjo juga berjanji kepada Mira suatu saat ia akan membawakan kimchi sawi yang menurut Mira adalah makanan favorit pacarnya. Singkat cerita, malam itu seperti janjinya kepada Mira, Sunjo pun berniat mengantar kimchi ke apartemen Mira. Namun saat Sunjo menelpon untuk memberitahu kedatangannya, ponsel Mira sedang sibuk dengan panggilan lain. Akhirnya Sunjo memutuskan langsung ke apartemen Mira. Malam itu Mira ternyata juga ada janji bertemu dengan Myung-sop di apartemennya. Maka dari itu ketika pintu apartemennya berbunyi dan yang datang ternyata adalah Sunjo, Mira pun sangat terkejut. Namun beruntung Sunjo yang sadar kalau Mira sedang menunggu seseorang, ia pun langsung pamit pulang. Tapi saat di parkiran apartemen, Sunjo melihat mobil Myung-sop masuk ke parkiran apartemen Mira. Padahal tadi saat ditelepon, Myung-sop mengatakan kalau ia sedang meeting. Sunjo pun mengikuti mobil Myung-sop. Tapi nasib baik masih berpihak pada Myung-sop. Karena parkiran di apartemen penuh, Mira pun menyuruh Myung-sop memarkirkan mobilnya di pertokoan. Dan Sunjo tidak berhasil menemukan mobil suaminya di parkiran apartemen. Untuk menjawab rasa penasarannya, Sunjo lalu menelpon Mira. Dan Mira mengatakan kalau pacarnya akan datang. Sunjo pun kembali ke apartemen Mira. Saat ia akan mengetuk pintu, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan itu telepon dari Taeyong. Sunjo pun akhirnya pulang ke rumah. Dan di rumah ia mendapati suaminya sudah bersama anak-anaknya. Dari sini Sunjo menjadi curiga kepada suaminya. Dan hal itu ia tunjukkan dengan berbagai pertanyaan kepada suaminya. Sunjo juga bertanya tentang gelang Mira. Myung-sop mengatakan tidak tahu apapun tentang gelang itu. Lagi-lagi Myung-sop bisa membuat Sunjo percaya, walaupun sebenarnya dalam hati Sunjo, dia masih curiga terhadap suaminya. Pikiran Sunjo masih tak tenang, hingga pagi-pagi sekali dia datang ke apartemen Mira. Lalu Sunjo meminta izin untuk menggunakan riasan Mira, dengan alasan tadi buru-buru sehingga tidak sempat make up. Sunjo pun masuk ke kamar Mira. Di sana Sunjo menemukan parfum yang sama dengan parfum milik Myung-sop. Sunjo pun semakin curiga kepada Mira. Sunjo lalu menanyakan nama pacar Mira. Mira mengatakan namanya Kim Junho. Dan di saat itu seorang laki-laki datang ke apartemen Mira. Awalnya Sunjo mengira itu adalah Myung-sop, tapi ternyata bukan. Seketika itu Sunjo senyum lega karena kecurigaannya salah. Lalu Sunjo pun pamit pergi. Dan ternyata Mira telah mempersiapkan itu semua. Ia membayar seorang pria untuk mengaku sebagai pacarnya karena Mira tahu kalau Sunjo mencurigainya sebagai simpanan suaminya. Di kantor, Nyonya Kang Im bertanya tentang market ke Shanghai. Nyonya Kang Im mengancam Myung-sop jika masalah ini belum selesai dalam 1 bulan, maka Myung-sop harus mengundurkan diri. Tapi jika Myung-sop berhasil menyelesaikannya, maka ia akan menaikkan jabatan Myung-sop menjadi presiden eksekutif. Jadi di perusahaan Lauren, posisi tertinggi diduduki oleh ketua, yaitu Nyonya Kang Im. Posisi di bawah ketua adalah presiden eksekutif. Sunjo yang mengetahui masalah ini, diam-diam ia membantu suaminya. Ia menemui seorang pengusaha yang merupakan teman ayahnya. Dan akhirnya masalah itu pun selesai dengan diterimanya merek Lauren di market Shanghai.
Suatu hari, Mira kembali mendapatkan telepon dari pamannya Yongguk. Pamannya yang mengetahui hubungan gelap antara Myungsop dengan Mira itu meminta kembali kepada Mira untuk merayu Myungsop agar perusahaan pamannya bisa bekerja sama lagi dengan Laren Group. Jika Mira tak mau menuruti, maka di acara perayaan Myungsop sebagai presiden eksekutif, ia akan membongkar perselingkuhan mereka. Karena Mira tak berhasil menghubungi Myungsop untuk menceritakan tentang pamannya itu, maka Mira pun terpaksa datang ke acara perayaan itu untuk mencegah pamannya. Dan kedatangan Mira pun diketahui oleh Myungsop. Diam-diam Myungsop meninggalkan acara dan menemui Mira di bawah tangga. Tapi mereka tak menyadari kalau Sunjo juga mengetahui kedatangan Mira. Karena penasaran, Sunjo pun mengikuti mereka. Mira menceritakan tentang pamannya itu, dan Myungsop pun berjanji akan membereskannya. Dan setelah itu mereka pun bermesraan di bawah tangga. Hal itu dilihat langsung oleh Sunjo. Dengan wajah penuh kekecewaan, Sunjo pergi dari sana. Ia menangis di dalam toilet. Tapi Sunjo berusaha menguatkan diri untuk kembali ke pesta. Namun di tengah acara, Sunjo yang tak kuat lagi melihat pengkhianatan suaminya, akhirnya ia pun meninggalkan pesta itu dan kembali menangis di dalam mobil. Ia tak menyangka suami dan sahabat yang telah ia percaya telah mengkhianatinya. Setelah acara selesai, Myungsop pun pergi ke apartemen Mira. Mira mengucapkan selamat dan menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk Myungsop. Myungsop lalu mengatakan kepada Mira kalau ia sudah membereskan masalah dengan pamannya. Dia sudah memberikan kontrak yang diinginkan pamannya. Myungsop juga mengatakan kalau dia belum puas dengan posisinya yang sekarang, karena dia masih menjadi orang nomor 2. Myungsop ingin menjadi ketua, orang nomor 1 di Laren Group. Lalu Mira mengatakan bahwa ia ingin memiliki bayi. Ia berjanji akan merawat bayinya sendiri. Tapi Myungsop mengancam Mira, jika Mira tetap menginginkan anak, maka mau tidak mau ia akan putus dengan Mira. Jadi ternyata sebenarnya Mira telah hamil. Awalnya dia berniat mengatakan kabar gembira itu kepada Myungsop. Tapi karena Myungsop berkata seperti itu, Mira pun mengurungkan niatnya dan merahasiakan kehamilannya. Myungsop berjanji kepada Mira jika ia mendapatkan keinginannya menjadi ketua, maka Mira boleh melakukan apapun yang dia mau. Setelah sampai di rumah, Sunjo langsung menyuruh Myungsop masuk ke dalam mobilnya. Sunjo mengendarai mobilnya dengan sangat kencang, lalu berhenti, dan Sunjo langsung menyebut nama Mira. Sunjo bertanya kenapa suaminya tega mengkhianatinya. Awalnya Myungsop menyangkal tuduhan istrinya itu, tapi setelah Sunjo mengatakan kalau ia melihat sendiri apa yang telah mereka lakukan di acara tadi, akhirnya Myungsop mengakui semuanya. Dengan penuh penyesalan, Myungsop meminta maaf dan berjanji akan segera mengakhiri hubungan itu. Myungsop mengatakan hubungannya dengan Mira hanyalah suatu kesalahan, dan Sunjolah wanita yang dia cintai. Sunjo mengatakan kalau dia tidak percaya lagi dengan Myungsop. Sejak kejadian itu, sikap Sunjo menjadi dingin kepada Myungsop. Keesokan harinya, Sunjo menemui Mira dengan bersikap biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Sunjo meminta Mira menceritakan awal pertemuannya dengan pacarnya itu. Ternyata mereka bertemu sekitar 2 tahun lalu. Saat itu Mira dihajar oleh pamannya karena pamannya mengira Mira akan menutup dan mengambil kembali pabrik sepatu milik orang tuanya yang telah diambil paksa oleh pamannya itu. Dan tiba-tiba Myungsop datang menyelamatkan Mira. Sejak saat itu hubungan mereka menjadi dekat. Dari awal Mira sudah tahu kalau Myungsop sudah berkeluarga. Tapi karena Myungsop meyakinkan kepada Mira kalau ia merasa tertekan hidup bersama istrinya dan selalu merasa jadi boneka istrinya, di mana istrinya yang selalu membantu pekerjaannya, tapi pada akhirnya istrinya tetap menjadi seorang ratu yang sombong. Dan Myungsop hanya bisa merasa bebas dan bahagia ketika bersama Mira. Mendengar itu, Sunjo berusaha menyembunyikan kemarahannya lalu pergi. Sunjo lalu pergi ke kantor Myungsop menceritakan pertemuannya dengan Mira. Sunjo juga mengatakan ingin bercerai, tapi Myungsop menolak dan ia menyalahkan Mira yang terobsesi dengan dirinya. Tapi Sunjo yang tak percaya lagi dengan suaminya itu tetap pada keputusannya untuk bercerai.
Lalu Myung-sop mengatakan tentang anak-anak mereka. Myung-sop tidak ingin anak-anak mereka bernasib seperti adik Sunjo yang bunuh diri. Mendengar itu membuat Sunjo diam dan berpikir ulang tentang keputusannya itu. Ia tak mau apa yang telah ia alami karena kegagalan kedua orang tuanya terjadi juga kepada anak-anaknya. Hal itulah yang membuat Sunjo akhirnya terpaksa memaafkan Myung-sop dan memberinya satu kesempatan lagi. Dengan syarat, jika Myung-sop melakukannya lagi, maka ia tidak akan pernah bisa memaafkannya. Malam harinya, Sunjo makan malam di rumah ibunya. Saat sedang berdua, tiba-tiba Sunjo menanyakan kepada ibunya bagaimana ibunya bertahan dan melewati setelah tahu kalau ayahnya selingkuh. Ternyata ayah Sunjo dulu berselingkuh dengan seorang wanita dan melahirkan anak laki-laki yaitu Jungwon. Karena itulah Nyonya Kang Im tidak pernah bersikap baik kepada Jungwon. Nyonya Kang Im sempat memaafkan suaminya. Ia bertahan waktu itu demi Sunjo dan Yongju. Ia tak mau anak-anaknya tumbuh tanpa seorang ayah. Berkali-kali ibunya memaafkan ayahnya, tapi ayahnya selalu mengulang kesalahan yang sama. Hingga akhirnya ibunya meninggalkan ayahnya. Ibunya sempat bertanya kepada Sunjo mengapa ia menanyakan hal ini. Apakah Myung-sop berselingkuh? Tapi Sunjo menjawab tidak. Sunjo selalu meyakinkan ibunya jika Myung-sop berbeda dengan pria lain. Tapi kenyataannya Myung-sop yang ia banggakan selama ini ternyata berselingkuh. Oleh sebab itu Sunjo tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Myung-sop pun menemui Mira dan bertanya kenapa Mira seperti sengaja mendekati Sunjo sehingga membuat Sunjo mengetahui hubungan gelap mereka. Karena Sunjo menceritakan kepada Myung-sop bahwa dia bertemu dengan Mira di Yesu, kemudian bertemu lagi di Queen's Club. Lalu Mira mengaku dan mengatakan kalau ia cemburu pada Sunjo dan tak tahan lagi dengan hubungan yang sembunyi-sembunyi ini. Setelah itu akhirnya Myung-sop memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Myung-sop menyalahkan Mira karena kecerobohannya. Mira yang tak mau putus lalu mengatakan tentang kehamilannya kepada Myung-sop dan hal itu membuat Myung-sop tak bisa meninggalkan Mira. Esok harinya, Sunjo mengajak Mira bertemu di pemakaman adik Sunjo. Sunjo mengatakan ia menyesal mengapa waktu itu ia mendukung Mira untuk mengambil laki-laki itu dari istrinya yang ternyata laki-laki itu adalah suaminya sendiri. Di perjalanan pulang, Sunjo menyuruh Mira untuk putus dengan suaminya. Tapi Mira mengatakan ia tidak bisa putus karena sekarang dia sedang hamil anak Myung-sop. Sontak Sunjo pun kaget dan syok mendengarnya, sampai dia tidak fokus menyetir dan membuat mobilnya tak terkendali dan mengalami kecelakaan. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Myung-sop yang mendapat kabar itu segera pergi ke rumah sakit, dan Myung-sop memilih untuk merawat Sunjo. Karena Sunjo hanya luka-luka ringan, maka dia diizinkan untuk pulang. Setelah di rumah, Sunjo bertanya kepada Myung-sop apakah dia tahu tentang kehamilan Mira. Namun Myung-sop tidak berkata apapun. Mira yang masih di rumah sakit baru saja sadar. Dari seorang suster yang merawatnya, ia tahu kalau Myung-sop lebih memilih merawat Sunjo. Hal tersebut membuat Mira kecewa. Ditambah lagi karena kecelakaan itu, Mira harus kehilangan bayinya karena keguguran. Dan hal itu membuat Mira sakit hati kepada Sunjo dan juga Myung-sop. Dan malam itu juga Mira meminta pulang. Berita tentang subkontrak perusahaan pamannya Mira yang bernama Yongletter sebagai pembuat sepatu Victoria pun sampai juga ke telinga Nyonya Kang Im. Padahal ia tahu kalau subkontraktor itu telah putus kontrak dengan perusahaannya 2 tahun yang lalu dikarenakan perusahaan itu telah menyalahi kontrak kerja sama mereka. Nyonya Kang Im lalu menanyakan hal itu kepada Myung-sop. Myung-sop beralasan bahwa desainer sepatu Victoria adalah karyawan dari pamannya Mira. Nyonya Kang Im merasa ada yang tidak beres. Lalu ia pun memaksa Myung-sop untuk mempertemukannya dengan desainer itu. Myung-sop tak bisa berbuat apa-apa. Ia berjanji kepada mertuanya itu akan segera mempertemukannya. Malam itu Mira berdandan dengan sangat cantik, lalu pergi ke rumah Sunjo beralasan ingin melihat Sunjo setelah kecelakaan. Sunjo mengusir Mira, tapi kemudian kedua anak Sunjo juga baru pulang. Mau tidak mau Sunjo membiarkan Mira masuk ke rumahnya. Lalu Myung-sop datang, dia pun berusaha menyembunyikan perasaannya di depan anak-anaknya. Setelah itu Myung-sop menyuruh Mira pulang dan dia mengantarnya.
Di perjalanan, Mira mengatakan kekecewaannya kepada Myung-sop. Mengapa Myung-sop tega meninggalkan dia dan bayinya di rumah sakit? Jadi Mira tidak mengatakan yang sebenarnya tentang bayinya yang sudah keguguran. Myung-sop lalu menyuruh Mira untuk pergi ke luar negeri, bersekolah dan melahirkan di sana demi kebaikannya dan juga bayinya. Myung-sop berjanji akan bertanggung jawab pada Mira dan anak mereka, asalkan Mira mau bersabar menunggu sampai Laren Group menjadi miliknya. Dan saat itulah Myung-sop akan menjadikan Mira sebagai istri sahnya. Tapi Mira merasa Myung-sop hanya ingin menyingkirkannya perlahan. Myung-sop pun menepati janjinya kepada mertuanya. Myung-sop membawa Yongguk sebagai perwakilan Mira. Yongguk mengatakan kalau keponakannya Mira sudah tidak bekerja lagi di perusahaannya karena telah menikah dan sibuk dengan anaknya. Tapi walaupun Yongguk berusaha meyakinkan, Nyonya Kang Im tetap tidak percaya. Malam itu Sunjo dan teman-teman Queen's Club-nya mengadakan acara makan malam. Secara tak sengaja, mereka membicarakan tentang postingan Mira di media sosialnya dan mereka mengatakan kalau Mira sedang hamil karena semua postingannya berisi tentang bayi. Tapi hal tersebut dibantah oleh salah seorang anggota dari mereka. Karena kemarin dia melihat Mira sedang meminta pembalut kepada resepsionis klub. Dan itu membuktikan kalau Mira tidak hamil. Setelah mendengar itu, Sunjo memutuskan untuk mencari informasi di rumah sakit tempat Mira dirawat saat kecelakaan. Di sana, Sunjo mendapat informasi dari dokter yang merawat Mira kalau Mira mengalami keguguran. Sunjo lalu mengatakan hal tersebut kepada Myung-sop dan meminta suaminya untuk meninggalkan Mira. Keesokan harinya, seorang agen properti datang ke apartemen Mira. Dia ingin melihat-lihat apartemen itu, karena apartemen itu akan dijual oleh Myung-sop. Mira pun terkejut dan marah, lalu datang ke rumah Sunjo. Sunjo mengatakan kalau kebohongannya telah terbongkar. Dia sudah tahu kalau Mira keguguran. Dan bukannya meminta maaf, Mira justru menyalahkan Sunjo atas kegugurannya. Dengan penuh percaya diri, Mira mengatakan kalau Myung-sop akan segera meninggalkan Sunjo dan kembali kepadanya. Sunjo yang mulai emosi itu pun mengatakan kalau itu tak akan mungkin terjadi karena Myung-sop telah menyadari kesalahannya dan mereka tak akan bercerai. Sunjo juga mengatakan adik perempuannya mati bundir karena pria yang dicintainya kembali ke keluarganya dan meninggalkannya begitu saja. Dan pada akhirnya Myung-sop juga akan seperti itu. Setelah itu Myung-sop menemui Mira dan mengatakan kalau sudah tak ada lagi alasan baginya untuk mempertahankan Mira karena ia telah kehilangan bayinya. Mira menyalahkan Sunjo karena telah membunuh bayinya, tapi Myung-sop menyalahkan Mira. Andai saja ia mau sedikit bersabar dan tidak mendekati Sunjo, semua ini tidak akan terjadi. Mira pun berteriak dan mengatakan tidak akan pernah memaafkan Myung-sop dan juga Sunjo. Namun Myung-sop pergi begitu saja. Sunjo pun menemui sahabatnya Dr. Cha. Sunjo menceritakan dan menumpahkan perasaannya kepada sahabatnya itu. Sunjo menangis menceritakan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh suaminya. Mereka pun menjadi sering bertemu sejak itu. Dan semenjak kejadian itu, Mira pun menghilang entah kemana. Nomornya pun sudah tak bisa dihubungi. Sunjo yang memilih untuk memaafkan suaminya itu pun kembali hidup bahagia bersama keluarganya. Lalu suatu hari Jungwon menelpon Sunjo, mengatakan kalau ia akan datang ke rumahnya untuk makan malam. Jungwon mengatakan akan memperkenalkan pacarnya kepada keluarga kakaknya itu. Dan betapa terkejutnya Myung-sop dan Sunjo melihat pacar adiknya tersebut adalah Mira. Mira mengatakan kepada Jungwon kalau ia sangat mengenal kedua kakaknya. Kedua anak Sunjo juga menyapa Mira dengan ramah dan membuat Jungwon terkejut karena mereka sudah mengenal Mira. Tapi Sunjo dan Myung-sop masih terkejut dengan kemunculan Mira kembali. Sunjo dan Myung-sop harus menyembunyikan kegugupan mereka di depan Jungwon. Mira dan Jungwon terlihat sebagai pasangan yang bahagia. Di sana, Mira menceritakan awal pertemuannya dengan Jungwon. Saat itu Jungwon sedang berada di suatu tempat. Lalu ia melihat seorang perempuan yang kakinya terkilir karena tumit sepatunya patah. Setelah mengetahui kalau desainer sepatu yang ia pakai adalah Jungwon, perempuan itu pun marah-marah sehingga mengundang perhatian banyak orang.
Di saat itulah Mira datang. Dan setelah meneliti sepatu yang dipakai perempuan itu, Mira mengatakan kalau sepatu itu palsu. Mendengar itu, perempuan itu pun pergi dengan menahan rasa malu. Dan itulah cerita pertemuan Jungwon dan Mira. Myungsop yang tak tahan melihat kemesraan mereka pun berusaha menyembunyikan perasaannya. Begitu juga dengan Sunjo. Sunjo memilih meninggalkan meja makan. Jungwon pun menyusul kakaknya. Jungwon yang menyadari perubahan sikap kakaknya itu pun menanyakan kepada kakaknya. Tapi Sunjo menutupi semua itu dari adiknya. Ia tak mau adiknya dan anak-anaknya kecewa setelah mengetahui masa lalu Mira. Dan Sunjo bertambah kaget saat ia mendengar kalau adiknya itu berencana akan menikahi Mira. Lalu Sunjo tak sengaja menjatuhkan sebuah piring. Lalu Sunjo diam-diam menemui Mira di toilet. Sunjo menanyakan apa sebenarnya tujuannya mendekati Jungwon. Dengan santainya, Mira menjawab kalau ia akan membuat sebuah keluarga yang bahagia bersama Jungwon. Sunjo pun memperingatkan Mira untuk menjauhi adiknya. Tapi bukannya merasa takut, Mira justru mengancam balik Sunjo kalau ia akan menceritakan semuanya kepada Jungwon tentang siapa dia sebenarnya yang pernah menjadi simpanan kakak iparnya. Dan untuk saat ini Sunjo hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Keesokannya Sunjo bertemu dengan Jungwon. Sunjo meminta kepada Jungwon untuk putus dengan Mira. Sunjo pun menceritakan siapa Mira. Sunjo mengatakan bahwa Mira adalah wanita simpanan dari seorang pria yang telah beristri dan pernah mengandung anak dari pria itu. Tapi Sunjo tidak menyebutkan siapa pria itu. Walaupun awalnya Jungwon sangat terkejut, tetapi Jungwon yang sudah terlanjur mencintai Mira mengatakan kalau ia juga anak yang terlahir dari hubungan gelap. Jadi dia dan Mira merasa serasi karena senasib. Jungwon meminta kepada kakaknya untuk tak mengkhawatirkan dirinya karena semua itu adalah masa lalu. Myungsop yang mendengar tentang rencana pernikahan Jungwon dan Mira pun menemui Jungwon, menceritakan kepada Jungwon kenapa suasana semalam terasa canggung. Itu dikarenakan karena Mira adalah desainer sepatu Victoria dan karena subkontrak mereka berakhir dengan tidak baik sehingga menyebabkan hubungan antara Mira dan keluarganya menjadi kurang baik. Jungwon pun memahami situasi kakaknya dan kakak iparnya itu. Dan dari Jungwon, Myungsop jadi tahu di mana Mira tinggal sekarang, yaitu di apartemen yang sama dengan Jungwon tapi di lantai yang berbeda. Setelah itu, Sunjo kembali menemui sahabatnya Dr. Cha untuk diajak bertukar pikiran. Sunjo pun menceritakan pacar Jungwon sekarang adalah simpanan suaminya dulu. Mendengar itu, Dr. Cha pun terkejut dan berusaha menghibur Sunjo. Myungsop yang masih mencintai Mira lalu datang ke apartemen Mira. Myungsop menyuruh Mira untuk putus dengan Jungwon. Myungsop mengatakan perasaannya masih sama seperti yang dulu. Myungsop ingat kata-kata Mira bahwa Myungsoplah yang membuat Mira bersinar dan Mira mencintai Myungsop lebih dari hidupnya. Saat mereka akan berpelukan, tiba-tiba pintu apartemen berbunyi. Ternyata Jungwon datang. Mira yang panik menyuruh Myungsop bersembunyi di dalam lemari. Jungwon masuk dan mengatakan bahwa dia tahu penderitaan Mira selama ini, lalu memeluk Mira. Lalu Mira dengan sengaja mengatakan bahwa Jungwonlah satu-satunya yang membuat Mira bersinar dan ia sangat mencintai Jungwon. Hal itu ia katakan agar didengar oleh Myungsop. Dan sudah bisa dipastikan betapa hancurnya hati Myungsop. Keesokan hari, Sunjo mengajak Jungwon dan Mira bertemu. Di sana, Sunjo mengatakan akan memberikan restunya untuk Jungwon dan Mira. Tak hanya itu, Sunjo juga memberikan hadiah sebuah sertifikat rumah yang terletak tepat di samping rumah Sunjo. Tentu hal itu disambut bahagia oleh Jungwon.
Hingga suatu hari untuk merayakan ulang tahun ibu tirinya, Jungwon merencanakan sebuah hiburan. Saran Jungwon itu pun disambut dengan senang hati oleh Sunjo dan ibu tirinya. Hari itu pun tiba. Di sana Jungwon juga membawa Mira dan memperkenalkan kepada ibu tirinya. Di sana ibunya tahu kalau Sunjo tidak menyukai Mira. Tapi ibunya mengatakan Jungwon tidak pernah sebahagia ini sejak ikut keluarga mereka. Jadi ibunya meminta kepada Sunjo apapun pandangannya tentang Mira jangan sampai mempengaruhi kebahagiaan adiknya. Ibunya melihat cinta dan kebahagiaan yang luar biasa di mata Jungwon. Saat malam, Myungsop yang tak bisa tidur pun berjalan-jalan di luar sendirian. Lalu tak sengaja Myungsop melihat Mira dan Jungwon sedang bermesraan. Mira tahu Myungsop sedang memperhatikan mereka. Mira sengaja membuat Myungsop cemburu. Lalu saat Myungsop sedang duduk, tiba-tiba Mira datang. Lagi-lagi Myungsop mengatakan kepada Mira untuk bersabar sampai dia mendapatkan Laren Group. Mereka saling mencurahkan perasaan yang ternyata memang masih saling mencintai. Sunjo yang sedang mencari udara segar merasa aneh saat melihat ada seseorang di dalam gudang. Sunjo pun ke sana dan membuka pintu gudang itu. Dan betapa terkejutnya Sunjo kembali melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya. Sunjo pun berlari menuju mobilnya dan memutuskan pulang ke rumahnya malam itu juga. Myungsop pun berusaha mengejar dan menyusul Sunjo ke rumah. Myungsop meminta maaf kepada Sunjo. Sunjo tak menyangka bagaimana mungkin suaminya bisa melakukan hal memalukan itu lagi saat acara keluarga. Bagaimana jika anak-anak mengetahuinya? Akhirnya Sunjo mengusir Myungsop dan menyuruhnya tinggal di hotel sampai ia bisa menata kembali hatinya. Kepulangan Sunjo yang secara tiba-tiba itu tentu saja menimbulkan pertanyaan, terutama bagi ibunya. Saat ibunya menanyakan hal tersebut, Sunjo hanya mengatakan kalau ia sedang tak enak badan. Tapi ibunya tetap merasa kalau ada yang tak beres dengan putrinya itu. Sementara itu, Myungsop mulai merenovasi struktur organisasi di Laren Group. Ia memecat salah satu orang kepercayaan ibu mertuanya yang bernama Pimpinan Sun. Dengan berbagai alasan, Myungsop berusaha meyakinkan ibu mertuanya kalau orang kepercayaannya itu telah terlibat korupsi batu permata. Tapi Nyonya Kang Im yang tahu kalau Myungsop mulai memasukkan orang-orang baru tanpa seizinnya itu pun menolak untuk menandatangani surat pemecatan Pimpinan Sun. Dan ternyata tujuan Myungsop adalah untuk memperbanyak orang-orang yang akan mendukungnya agar bisa merebut kursi ketua nantinya. Sesuai dengan kesepakatan yang pernah mereka buat, karena Myungsop kembali berkhianat, maka Sunjo meminta Myungsop untuk menceraikannya. Selain itu, Myungsop harus mengundurkan diri dari kursi presiden. Namun Myungsop menolaknya dan tidak akan bercerai. Kursi presiden adalah impiannya dan Myungsop memastikan tidak akan ada yang bisa menyuruhnya mundur. Kalau Myungsop tidak menurutinya, Sunjo akan membawa permasalahan itu ke pengadilan. Tapi lalu Myungsop mengancam Sunjo, jika Sunjo melakukan itu, maka keluarga dan perusahaannya akan hancur. Orang-orang akan berkata kalau Sunjo hanya berpura-pura mempunyai kehidupan yang bahagia. Tapi kenyataannya itu semua hanya kebohongan. Karena di lingkungan tempat tinggalnya, Sunjo dan Myungsop merupakan sosok yang sangat dihormati dan dijadikan panutan. Mendengar itu membuat Sunjo mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Hari itu Sunjo mengajak Mira memilih gaun pernikahannya. Tentu saja ini menimbulkan kecurigaan bagi Mira. Padahal kemarin Sunjo melihat suaminya berselingkuh lagi dengan dirinya. Ternyata Sunjo sengaja melakukan semua ini karena dia tahu kalau Mira tak pernah mencintai adiknya. Mira hanya memperalat Jungwon, dan jika Mira menjadi istri Jungwon, maka Mira akan terjebak dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri.
Sunjo memberikan pilihan kepada Mira, ingin terjebak dalam hubungan pura-puranya dengan adiknya atau mengejar apa yang menjadi tujuannya, yaitu Myung-sop. Lalu Sunjo menawarkan kesepakatan kepada Mira. Ia berjanji akan memberikan apa yang menjadi tujuan utama Mira, yaitu Myung-sop, dengan syarat Mira bisa memenuhi dua keinginan Sunjo. Yang pertama, Mira harus mengakhiri hubungannya dengan Jungwon. Mira harus membuat Jungwon membencinya. Yang kedua, Sunjo menyuruh Mira mencari bukti pemalsuan produk yang dilakukan oleh pabrik milik pamannya Mira, yaitu Yongguk 2 tahun lalu. Sunjo yakin pemalsuan itu ada hubungannya dengan Myung-sop. Awalnya Mira menolak, tapi setelah Sunjo menjanjikan perceraiannya dengan Myung-sop dan memberikan Myung-sop pada Mira, Mira pun memikirkan tawaran Sunjo. Sebagai ucapan terima kasih, Sunjo juga akan membantu Mira untuk membangkitkan kembali perusahaan Youngletter yang merupakan perusahaan peninggalan orang tuanya. Kemudian malam itu Jungwon melamar Mira, dan benar saja Mira menolak lamaran itu. Mira mengatakan kalau ia tak pernah mencintai Jungwon dan hanya memanfaatkan dirinya untuk mendekati dan mendapatkan laki-laki yang paling ia cintai. Tentu saja hal itu membuat Jungwon terluka dan kecewa. Jungwon lalu teringat dengan perkataan kakaknya, jika Mira mencintai pria yang sudah berkeluarga. Lalu Jungwon bertanya apakah laki-laki yang dimaksud adalah Myung-sop, kakak iparnya sendiri. Mira tak menjawab, dan seketika itu perasaan cinta Jungwon berubah menjadi kebencian. Ia mengancam Mira jika ia berani menyakiti kakaknya, maka ia tak akan tinggal diam. Hari berikutnya, Mira pergi ke pabrik Yongguk dan meminta bukti transaksi 2 tahun yang lalu kepada Yongguk. Awalnya Yongguk menolak, tapi karena Mira menjanjikan uang, maka Yongguk pun memberikannya. Lalu Mira menemui Sunjo dan memberikan sebuah USB. Myung-sop pun terus memecat orang-orang kepercayaan ibu mertuanya. Setelah memecat pimpinan Sun, orang selanjutnya adalah Direktur Choi yang telah setia dan menemani ibu mertuanya itu lebih dari 20 tahun. Dengan memanfaatkan anaknya Direktur Choi yang sedang sakit di Amerika Serikat, Myung-sop mengancam Direktur Choi agar mau mengikuti perintahnya dan meninggalkan mertuanya. Myung-sop juga menggelar rapat direksi darurat. Ketika rapat tersebut sedang menunggu kehadiran Nyonya Kang Im, tiba-tiba mereka mendapatkan berita tentang kematian ayah Sunjo di Kanada. Berita tersebut membuat Nyonya Kang Im terpukul. Meskipun ayah Sunjo sudah mengkhianatinya, Nyonya Kang Im merasa Tuhan sudah membalas perbuatannya. Lalu Nyonya Kang Im memutuskan tak menghadiri rapat direksi dan memilih menjemput suaminya di Kanada dan membawanya ke Korea. Sunjo mengatakan ia akan mengisi posisi sebagai wakil ketua selama ibunya pergi, karena Sunjo tahu Myung-sop akan bertindak saat ibunya tidak ada. Dan benar saja, di rapat itu Myung-sop ingin menjual beberapa saham Laren Group. Yang pertama, ia ingin menjual divisi pakaian, dan dari hasil penjualan divisi itu, Myung-sop berencana untuk menginvestasikannya ke hal lain. Ternyata Myung-sop sudah menyusun semua itu. Rencana penjualan divisi tersebut hanya akal-akalan yang dibuat oleh Myung-sop. Begitu divisi dijual, Myung-sop akan membeli divisi tersebut. Sehingga sebagian besar saham Laren Group akan menjadi milik Myung-sop. Dengan begitu, Myung-sop akan mudah menguasai Laren Group. Keputusan Myung-sop tentu saja membuat para direksi terkejut. Terjadilah perdebatan, banyak pro dan kontra. Di tengah perdebatan, Sunjo bersama Presiden Sun dan Jungwon datang. Presiden Sun mengatakan selama Nyonya Kang Im berada di Kanada, maka Sunjo yang akan menggantikan Nyonya Kang Im sebagai wakil ketua. Seketika Myung-sop pun terkejut, karena itu semua di luar perkiraannya. Sunjo juga membisikkan sesuatu. Sunjo mengatakan bahwa Sunjo mempunyai bukti kasus pemalsuan 2 tahun lalu.
Keputusan Sunjo untuk menggantikan posisi ibunya itu pun disambut bahagia oleh para direksi. Myung-sop yang tahu kalau bukti yang diberikan Mira kepada Sunjo adalah bukti yang sudah direkayasa oleh Mira pun menyuruh Sunjo untuk melaporkan dirinya. Sunjo berjanji setelah ibunya kembali dari Kanada, ia akan segera mengurus semua dan mencari bukti. Sunjo memang tidak memiliki buktinya karena USB yang diberikan Mira adalah palsu. Sunjo hanya ingin menggertak Myung-sop agar Myung-sop tidak bertindak lebih jauh. Ternyata diam-diam Mira menemui Myung-sop dan memberikan USB berisi data pemalsuan 2 tahun lalu kepada Myung-sop. Karena Mira tak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Myung-sop jika ia terbukti terlibat dalam kasus itu. Myung-sop pun selamat atas kebaikan Mira. Mira juga mengatakan jika ia memberikan USB ini pada Sunjo, maka Sunjo akan menceraikan Myung-sop. Belum sembuh kesedihan Sunjo atas kematian ayahnya, tiba-tiba ia mendapat kabar kalau ibunya menderita stroke ringan dan harus dirawat di rumah sakit di Kanada. Untuk itu, kepulangannya akan tertunda. Karena Sunjo tak bisa meninggalkan perusahaan yang sedang dalam masalah, akhirnya Sunjo mengirim Jungwon untuk menemani ibunya. Berita itu pun sampai ke telinga Myung-sop. Dengan memanfaatkan kondisi ibu mertuanya, Myung-sop mempunyai rencana lain. Ia menghasut para pekerja pabrik di Filipina untuk berdemo dengan tuntutan jaminan pekerjaan yang jelas dan kenaikan upah. Selain itu, Myung-sop juga menyuruh orangnya untuk menyebarkan gosip agar saham Laren Group goyah di pasaran. Dan saat sahamnya turun, Myung-sop akan membelinya dengan harga rendah. Kondisi ini membuat Sunjo dan para direksi yang mendukungnya menjadi panik. Karena jika hal ini berlangsung lebih lama lagi, maka akan membuat perusahaan diambang kehancuran. Sejak menjadi wakil ibunya, Sunjo banyak menghabiskan waktunya di kantor dan selalu pulang larut malam. Ia mulai kesulitan membagi waktu untuk anak-anaknya. Hal itu membuat anak-anaknya marah karena kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Taeyong juga harus terlibat perkelahian dengan temannya karena ia mendengar rumor kalau kedua orang tuanya akan bercerai, sehingga sang ayah harus pergi dari rumahnya. Dan Taeyong tak terima dengan berita tersebut. Di tengah kekacauan itu, Myung-sop sengaja mengambil hati anak-anaknya. Seolah-olah Myung-sop ingin meyakinkan kepada kedua anaknya itu kalau sejak ibunya menjadi wakil ketua, ia telah melupakan anak-anaknya. Ditambah lagi, Sunjo juga lupa dengan hari ulang tahun Taeyong. Lalu Mira yang masih merasa sakit hati dengan Sunjo itu pun menemui seorang reporter televisi dengan membawa foto-foto Sunjo yang sedang bersama Dr. Cha. Mira meminta kepada reporter itu untuk menyebarkan rumor kalau Sunjo terlibat perselingkuhan dengan Dr. Cha. Ketika dirasa waktu penayangan gosip tersebut tepat, Mira pun menghubungi reporter tersebut untuk menayangkan berita itu. Namun betapa terkejutnya Mira ketika melihat berita tersebut tak sesuai dengan harapannya. Reporter itu justru meliput rumah serta kondisi keluarga Sunjo yang harmonis seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ternyata ketika reporter itu menemui Sunjo untuk mengklarifikasi gosip tersebut, Sunjo mengatakan kalau gosip itu tak benar dan mengatakan kalau Dr. Cha adalah teman lamanya. Meskipun sang reporter tidak mau memberitahu siapa yang memberikan foto itu, tapi Sunjo bisa menebak kalau Mira yang melakukannya. Dan atas saran dari reporter itu, tayangan itu diganti dengan tayangan lain, yaitu meliput rumah dan kehidupan bahagia Sunjo bersama suaminya. Dan Myung-sop juga bersedia mengikuti Sunjo demi anak-anaknya. Lagi-lagi Mira harus menerima kekalahannya. Ditambah lagi dia juga harus menerima kemarahan dari Myung-sop atas rencana Mira itu. Demo kerja pegawai pabrik di Filipina semakin kacau. Setelah pihaknya memenuhi tuntutan para pegawai, ternyata mereka menuntut hal lain lagi. Mereka menuntut pegawai kontrak diangkat menjadi pegawai tetap. Tentu saja dalang dari semua ini adalah Myung-sop.
Myung-sop pun menemui Sunjo dan meminta Sunjo untuk segera menyerahkan dan kembali menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak-anak mereka yang terlantar dan membiarkan Myung-sop duduk di kursi ketua. Dengan tegas, Sunjo menolak keinginan Myung-sop. Sunjo juga mengungkit masa lalu Myung-sop, yang dulu Myung-sop bukanlah siapa-siapa, dan atas dukungan dan kebaikannya sehingga membuat Myung-sop sampai menduduki jabatan pimpinan grup seperti sekarang. Akhirnya Nyonya Kang Im pulang membawa Abu suaminya. Tiba-tiba seorang wanita datang dan menangis memanggil nama ayah Sunjo. Ternyata wanita itu adalah simpanan ayah Sunjo. Dengan kata lain, wanita itu adalah ibu kandung Jungwon. Kedatangannya pun sontak membuat Nyonya Kang Im marah dan mengusirnya. Ternyata ini adalah akal busuk dari Myung-sop. Ia sengaja mencari ibu kandung Jungwon untuk membuat kekacauan di keluarga Sunjo. Jungwon yang tahu kalau Myung-sop yang telah mencari keberadaan ibunya itu pun berterima kasih kepada Myung-sop. Dan setelah itu sikap Jungwon menjadi berubah kepada Sunjo dan berganti mendukung Myung-sop. Meskipun awalnya Jungwon sangat kecewa kepada ibunya karena telah meninggalkannya sejak berusia 5 tahun, tapi setelah melihat ibunya hanya hidup sebatang kara, akhirnya Jungwon pun memaafkan ibunya. Keesokan hari, ibu Jungwon datang ke rumah sakit. Nyonya Kang Im menyuruh orang untuk mengusirnya. Tapi kemudian Jungwon datang memarahi Nyonya Kang Im. Sikap Jungwon itu pun membuat Nyonya Kang Im terkejut. Terlebih lagi Sunjo. Sejak itu hubungan Sunjo dan Jungwon menjadi renggang. Tapi di balik itu semua, ternyata ibu kandung Jungwon hanya memanfaatkan Jungwon yang ternyata telah bekerja sama dengan Myung-sop hanya demi uang. Dan tujuan Myung-sop adalah agar Jungwon berpihak padanya. Dan pada akhirnya Myung-sop akan mendapatkan saham Jungwon. Karena kondisi ibunya yang belum sehat, Sunjo pun merahasiakan keadaan perusahaan yang sedang goyah. Dan hal itu membuat Sunjo semakin tertekan. Satu persatu masalah di perusahaan datang, mulai dari harga saham yang mulai turun karena mogok kerja yang dilakukan pekerja pabrik di Filipina, ditambah lagi pinjaman di bank yang Sunjo ajukan ditolak, padahal hal tersebut belum pernah terjadi. Saat ini, Sunjo akan meminta bantuan kepada Jungwon, tapi dengan sengaja Jungwon menolak permintaan kakaknya itu dan justru bergabung dengan tim Myung-sop. Karena merasa tak ada lagi yang mendukungnya, akhirnya Sunjo memutuskan menyerahkan masalah mogok kerja di Filipina kepada Myung-sop. Tapi Myung-sop yang licik mengatakan kalau ia bersedia membantu dengan syarat jika permasalahan itu selesai, maka Sunjo harus menyerahkan kursi ketua kepadanya. Karena tak ada pilihan lain, Sunjo pun menyetujuinya. Karena pemogokan kerja di Filipina memang ulah Myung-sop, tentunya bukan hal yang sulit bagi Myung-sop untuk mengendalikan keadaan itu. Dalam waktu sekejap, Myung-sop berhasil mengatasinya. Dan sesuai dengan kesepakatan, Sunjo pun menyerahkan kursi ketua kepada Myung-sop. Setelah menyelesaikan masalah itu, Jungwon menjadi semakin dekat dengan Myung-sop. Lalu Myung-sop menemui Mira dan meminta Mira untuk menjadi direktur galeri di Laren Group tanpa sepengetahuan Sunjo. Tentu saja itu membuat Mira sangat senang. Saat di rumah, Sunjo kembali mendapat masalah, kali ini dari Taehi. Taehi mengatakan ia sangat kecewa kepada ibunya yang telah berselingkuh dengan Dr. Cha. Sunjo pun sangat terkejut. Ternyata ada seseorang yang mengirim foto dirinya yang sedang bersama sahabatnya itu kepada Taehi. Sunjo yang curiga itu adalah ulah Mira lalu bertanya kepada Myung-sop. Tapi dengan santainya Myung-sop mengatakan kalau itu adalah kesalahan Sunjo. Karena setiap kali ada masalah, Sunjo selalu mencari Dr. Cha sebagai tempat curhatnya. Myung-sop juga membenarkan kecurigaan Taehi kalau Sunjo telah berselingkuh dengan Dr. Cha. Sunjo pun semakin terpukul. Jelas-jelas suaminya yang selingkuh, tapi ia justru menuduh Sunjo. Ditambah lagi, Sunjo mendengar tentang Mira yang menjadi direktur galeri tanpa seizinnya. Seakan-akan dia ingin memamerkan perselingkuhannya. Lalu dengan terang-terangan, Myung-sop mengatakan kalau ia sangat mencintai Mira. Tapi Sunjo juga wanita penting dalam hidupnya.
Jadi, Myung-sop meminta Sunjo untuk menerima Mira agar mereka bertiga bisa hidup berdampingan dengan normal dan bahagia. Mira yang sudah menjadi direktur galeri berencana melakukan lelang amal. Semua lukisan yang tersimpan di gudang akan dia jual. Mira memilih lokasi pelelangan adalah di Queen's Club. Dengan percaya diri, Mira menuju tempat yang telah dipersiapkan. Akan tetapi, meskipun semua telah dipersiapkan dengan baik, tak ada satupun orang yang datang ke acara itu. Lewat salah satu teman Sunjo, Mira tahu kalau semua orang yang di tempat itu sedang menghadiri seminar yang dilakukan di ruangan sebelah. Dengan penuh emosi, Mira mendatangi tempat itu. Tapi ia harus menahan rasa malu saat mengetahui kalau Sunjo lah yang melakukan seminar dan membuat para tamu undangannya beralih ke acara seminar Sunjo. Ternyata Sunjo telah mempersiapkan itu semua setelah tahu apa yang direncanakan oleh Mira. Untuk meluapkan kekesalannya kepada Sunjo, secara diam-diam Mira masuk ke rumah Sunjo yang dalam keadaan sepi. Lalu Myung-sop datang memarahi Mira dan meminta Mira segera pergi dari sana. Tapi bukannya pergi, Mira malah merayu dan memeluk Myung-sop. Dan saat itu juga Myung-sop tak sadar kalau putrinya Tae-hee melihat semuanya. Tapi Mira yang mengetahui kedatangan Tae-hee itu pun dengan sengaja memeluk Myung-sop agar dilihat oleh Tae-hee. Tae-hee hanya bisa menangis dan memilih untuk pergi. Sejak kejadian itu, sikap Tae-hee menjadi dingin kepada ayahnya. Ia memilih untuk tidak mengatakan kepada siapapun apa yang dilihatnya. Perubahan sikap Tae-hee membuat Sunjo curiga, karena putrinya mulai sering pulang malam dan seperti menyembunyikan sesuatu. Sunjo juga mendapat laporan dari sekolah bahwa Tae-hee bolos sekolah dan bertengkar dengan teman-temannya. Karena tak ada teman bicara, Sunjo pun pergi ke tempat Dr. Cha untuk melepas kejenuhannya. Dan di sana tak ada siapapun. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang. Sunjo pun bersembunyi. Dan ternyata yang datang adalah Mira dan Dr. Cha. Mereka tak menyadari kalau Sunjo ada di sana. Di sanalah Sunjo mendengar semuanya. Ternyata selama ini Mira bekerja sama dengan Dr. Cha untuk memisahkan Myung-sop dengan Sunjo. Karena dari dulu Dr. Cha sudah menyukai Sunjo. Dr. Cha lah yang memberikan ide kepada Mira untuk berpura-pura menjadi pacarnya Jungwon. Mira sengaja membayar seorang perempuan untuk menjebak Jungwon sehingga ia bisa berkenalan dengan Jungwon. Dr. Cha juga lah yang meminta Mira untuk menghubungi seorang reporter televisi. Mendengar itu semua membuat Sunjo sangat terpukul, karena satu-satunya orang yang ia percaya ternyata menusuknya dari belakang. Keesokan hari, Sunjo menemui Dr. Cha untuk meminta penjelasan. Sunjo mengatakan kekecewaannya kepada Dr. Cha. Karena tak bisa mengelak lagi, Dr. Cha pun mengakui semua kesalahannya. Hal itu ia lakukan karena ia sangat mencintai Sunjo. Ia tak tahan dengan kesedihan yang dialami Sunjo akibat ulah laki-laki brengsek itu. Karena itulah ia ingin memisahkan Sunjo dan Myung-sop dan berniat menjadikan Sunjo sebagai istrinya. Sunjo tidak menerima apapun alasan Dr. Cha dan meminta Dr. Cha untuk tidak menghubunginya lagi. Ternyata tujuan Myung-sop menempatkan Mira sebagai direktur galeri yaitu agar Mira leluasa mencari bukti atas dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Nyonya Kang Im. Myung-sop curiga kalau mertuanya itu sengaja menggunakan galeri untuk pencucian uang. Dan jika ia berhasil memiliki bukti itu, maka mertuanya akan dipenjara dan Myung-sop akan menduduki kursi ketua. Dan otomatis Mira lah yang akan menjadi nyonya besar di Laren Group. Dengan berbagai cara, Mira pun berusaha menembus akses untuk melihat catatan transaksi di galeri tersebut. Tapi tetap saja hasilnya nihil, karena memang Nyonya Kang Im tak pernah melakukan penggelapan dana ilegal. Akhirnya mereka pun merekayasa catatan transaksi itu. Di malam hari, diam-diam Jungwon mengunjungi Nyonya Kang Im di rumah sakit. Jungwon meminta maaf kepada ibu tirinya itu. Nyonya Kang Im mengatakan ia tak pernah bermaksud menjauhkan Jungwon dari ibu kandungnya. Disinilah diketahui saat Jungwon masih kecil, ibu kandungnya selalu menelantarkan Jungwon dan selalu meminta uang kepada Nyonya Kang Im.
bahkan mengancam akan membunuh Jungwon jika Nyonya Kang Im tidak memberinya uang. Dan ternyata Jungwon juga masih ingat perlakuan ibu kandungnya yang pernah mengancam akan mengakhiri hidupnya beserta Jungwon jika Nyonya Kang Im tak memberinya uang. Dan setelah mendapatkan uang itu, ibunya malah pergi dan meninggalkan Jungwon kepada Nyonya Kang Im. Jungwon tahu Nyonya Kang Im sangat menyayanginya, hanya saja Nyonya Kang Im tidak tahu cara menunjukkannya kepada Jungwon. Jungwon lalu meminta maaf kepada kakaknya. Jungwon melakukan semua ini hanya untuk menipu Myung-sup dan untuk mengetahui apa sebenarnya rencana Myung-sup. Jungwon ingin menyelamatkan perusahaan dengan berpura-pura berada di pihak Myung-sup. Mendengar itu, Sunjo pun merasa lega. Hari itu, Jungwon dan Sunjo mengantar pulang Nyonya Kang Im dari rumah sakit. Dan saat Jungwon sedang menyampaikan rencana yang disusun oleh Myung-sup, tak sengaja Nyonya Kang Im mendengar pembicaraan itu. Dan dari sekretarisnya, ia mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan. Keesokan hari, Nyonya Kang Im menyuruh Myung-sup keluar dari perusahaan. Namun tiba-tiba orang dari kejaksaan dan polisi datang untuk menangkap Nyonya Kang Im atas tuduhan penggelapan dana. Tentu saja berita tersebut menggemparkan Korea. Tapi Nyonya Kang Im yang merasa tak melakukan itu, di depan wartawan ia pun menanggapinya dengan santai. Ia berjanji akan mencari bukti kalau ia tak bersalah. Setelah menyelidiki, Jungwon memberitahu Sunjo kalau berita tersebut berasal dari Galeri Laren. Jaksa menemukan transaksi mencurigakan dalam catatan transaksi karya seni di galeri itu. Sunjo sudah bisa menebak siapa pelaku di balik semua ini, yaitu direktur galeri Mira dan Myung-sup. Sunjo ingat salah satu lukisan yang pernah dibelinya untuk Laren bernilai 2,8 miliar, tapi di bukti yang ada di kejaksaan nilainya menjadi 3,8 miliar, yang artinya Mira telah memanipulasi nilainya. Setelah itu, Sunjo menemui suaminya. Sunjo meminta untuk membebaskan ibunya. Malam itu, Taehi menemui ibunya dan menangis. Ia mengatakan mengetahui perselingkuhan ayahnya. Ia melihat ayahnya dan Mira berciuman di rumah mereka. Sunjo terkejut mendengarnya. Susah payah Sunjo menutupi kelakuan suaminya demi menjaga perasaan anak-anaknya, tapi sekarang anaknya sudah mengetahuinya sendiri. Taehi pun ikut terkejut setelah Sunjo bercerita kalau ia juga tahu semua tentang perselingkuhan ayahnya, tapi ia bertahan demi anak-anaknya. Sunjo mengatakan akan baik-baik saja selama anaknya bahagia. Taehi menangis dan berjanji akan mendukung apapun keputusan ibunya. Ia akan melindungi ibunya dan tak akan membiarkan Mira menyakiti ibunya. Sunjo mulai mencari bukti untuk ibunya. Ia datang ke pabrik sepatu yang dulu pernah bekerja sama dengan Laren. Sunjo meminta kepada manajer pabrik itu untuk membuatkan sebuah sepatu sesuai dengan desain yang ia siapkan. Awalnya manajer tersebut menolak karena ia tahu kalau desain sepatu itu adalah desain sepatu Victoria. Sunjo mengatakan akan menjual desain ini seharga 10.000 won. Dengan begitu, secara resmi dia akan mendapatkan desain ini karena sudah membayar Laren dan mendapatkan hak legal atas desain sepatu itu. Berarti sepatu ini adalah milik perusahaannya. Lalu Sunjo memberikan daftar nama-nama klien yang ada di USB dan menyuruh manajer ini untuk menyebarkan sepatu-sepatu itu pada klien itu untuk memancing orang yang pernah membeli sepatu palsu dari pabrik Yongguk 2 tahun lalu. Singkat cerita, sepatu-sepatu desain Victoria ditemukan di pasar-pasar di seluruh negeri. Sekretaris Myung-sup mengatakan jika cara pendistribusian sepatu dan orang-orang yang berhubungan dengan sepatu Victoria palsu atau imitasi ini sama dengan kasus pemalsuan 2 tahun lalu. Myung-sup sadar ada seseorang yang telah mengkhianatinya. Myung-sup pun mulai curiga kepada Mira. Di rumah, Myung-sup menemui Sunjo dan menanyakan kenapa saham yang dijadikan pinjaman untuk Laren bukanlah milik Sunjo. Padahal Myung-sup telah menyusun rencana dengan memanfaatkan kondisi tersebut, ia akan membeli saham milik Sunjo. Dan ternyata atas saran dan bantuan Direktur Choi, diam-diam Sunjo juga telah menyusun rencana. Demi menebus kesalahannya, Direktur Choi meminta kepada Sunjo untuk menjaminkan saham pribadinya sebagai jaminan pinjaman agar Laren Group bisa tetap bertahan.
karena baginya Laren adalah segalanya, dan berkat kebaikan Nyonya Kang Im lah ia bisa memiliki saham itu selama ini. Dan sekarang waktunya ia membalas semua kebaikan Nyonya Kang Im. Lalu karena kondisi itulah Myung-sop membatalkan rapat pemegang saham yang telah ia rencanakan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Jung-won, di buku catatan ditemukan transaksi pembelian sebuah lukisan seharga 3,8 miliar won. Tapi yang ditulis di buku rekening galeri hanya sebesar 2,8 miliar won. Itu berarti ada selisih sebesar 1 miliar won. Dan bisa dipastikan kalau itu adalah ulah Mira yang telah memanipulasi buku rekening, karena Sunjo tahu betul seluk-beluk galeri di Laren Group. Jung-won juga mengatakan kalau berhasil meyakinkan Myung-sop tentang kasus sepatu imitasi adalah salah satu rencana Mira yang ingin mengubah perusahaan Young Letter menjadi perusahaan perdagangan yang menyaingi Laren. Karena hanya Mira lah yang tahu tentang desain sepatu Victoria. Dengan begitu, rencana yang dibuat Sunjo mengadu domba Myung-sop dan Mira akan berhasil. Malam hari, Myung-sop baru saja tiba di rumah dan bertemu Tae-hee. Lalu Tae-hee mengatakan bahwa ayahnya benar-benar keterlaluan. Myung-sop pun menemui putrinya di kamarnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Tae-hee mengatakan kalau ia melihat sendiri apa yang telah ayahnya lakukan dengan Mira pada waktu itu, dan Tae-hee tidak akan pernah bisa memaafkan ayahnya. Myung-sop yang merasa malu pada putrinya hanya bisa terdiam. Sunjo menemui Mira di kantor galeri. Dengan tegas, Sunjo mengatakan kalau ia tak akan menceraikan Myung-sop dan ia memilih untuk menerima tawaran Myung-sop untuk menerima Mira, dan mereka bertiga bisa hidup dengan damai. Mira pun tertawa karena Sunjo rela menjadi hidangan penutup dari hubungan mereka. Lalu Sunjo membalas, "Hiduplah selamanya menjadi wanita simpanan sampai kamu mati, dan anak-anakmu nantinya akan menjadi anak haram yang selalu dihina oleh masyarakat selamanya." Tak hanya itu, Sunjo juga mengatakan kalau ia tahu Mira lah yang memanipulasi data transaksi galeri. Lalu Sunjo memberikan surat panggilan dari pengadilan untuk Mira selaku direktur galeri untuk diperiksa sebagai saksi. Mira yang ketakutan menceritakan semuanya kepada Myung-sop. Myung-sop pun menyuruh Mira untuk pergi bersembunyi ke Amerika sampai keadaan membaik. Karena jika Mira terbukti bersalah, maka namanya juga pasti akan terseret. Jika situasi sudah membaik, ia berjanji akan menjemput Mira. Meskipun awalnya Mira menolak, tapi Myung-sop memberi pengertian kalau itu untuk masa depan mereka berdua, dan akhirnya Mira menyetujuinya. Namun diam-diam Mira menghubungi Sunjo dan mengatakan kalau ia akan memberikan bukti transaksi yang asli asal Sunjo bersedia segera bercerai dengan Myung-sop. Setelah itu Mira pergi membawa koper. Tapi bukannya ke Amerika, Mira malah pergi ke tempat Dr. Cha dan meminta bantuannya. Awalnya Dr. Cha menolak karena ia tak mau lagi menyakiti Sunjo. Tapi Mira berhasil meyakinkan Dr. Cha bahwa dia punya rencana terakhir agar Dr. Cha bisa mendapatkan Sunjo. Mereka lalu pergi ke sebuah rumah. Ternyata Mira meminta Dr. Cha mencarikan tempat bersembunyi agar orang-orang termasuk Myung-sop mengira ia memang pergi ke Amerika. Lalu Dr. Cha menyuruh Mira mematikan ponselnya agar tak bisa dilacak, dan dia juga akan memberitahu Mira setiap informasi yang terjadi di sana. Sunjo dan Jung-won yang tahu kalau Mira bersembunyi lalu menyusun sebuah rencana agar Mira keluar dari persembunyiannya. Bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya, Sunjo meminta izin kepada Myung-sop untuk mengadakan pesta perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Awalnya Myung-sop menolak, tapi Sunjo menjelaskan rencana itu demi Tae-hee yang telah merasa hancur setelah melihat perselingkuhan ayahnya dengan Mira, dan untuk menunjukkan ke semua orang bahwa pernikahan mereka baik-baik saja. Akhirnya Myung-sop menyetujuinya. Selain itu, rumah tangga mereka juga menjadi bahan taruhan di Queen's Club. Mereka bertaruh kalau Sunjo dan Myung-sop akan bercerai. Keputusan Sunjo dan Myung-sop membuat kedua anaknya sangat bahagia. Walaupun banyak orang yang mencibir mereka mengadakan pesta di waktu yang tak tepat karena ibunya Sunjo masih berada di penjara.
Dokter Cha yang baru tiba dan tak menemukan Mira di rumah langsung menelpon Mira. Mira mengatakan kalau ia akan datang ke pesta ulang tahun pernikahan Myung-sop dan Sunjo karena ia diundang langsung oleh Sunjo. Dengan memakai gaun putih yang sama dengan yang dipakai oleh Sunjo, Mira pun pergi ke rumah Sunjo yang dalam keadaan sepi untuk mengambil sepatu Sunjo yang dibuat khusus oleh Myung-sop ketika ia melamar Sunjo. Mira yang merasa ditipu oleh Myung-sop itu pun masuk ke teater di belakang rumah Sunjo tempat pesta akan berlangsung. Tetapi belum sempat Mira masuk, tiba-tiba Dokter Cha datang dan menghentikan Mira lalu membawa Mira pergi. Ternyata Dokter Cha sengaja memberikan tempat tinggal kepada Mira karena ia tak mau Mira menyakiti Sunjo. Mengetahui hal itu membuat Mira marah dan memaksa Dokter Cha menghentikan mobilnya. Mobilnya pun berhenti dan Mira pergi meninggalkan Dokter Cha. Malam harinya Mira pun datang ke pesta itu. Dan disinilah tragedi penusukan Mira terjadi seperti yang diceritakan di awal episode. Ternyata tubuh wanita yang tergeletak bersimbah darah di lantai adalah tubuh Mira. Mira pun segera dibawa ke rumah sakit. Satu persatu saksi yang berada di tempat kejadian itu pun diperiksa oleh penyidik. Hingga akhirnya polisi menangkap Sunjo atas dugaan pembunuhan. Polisi mencurigai Sunjo karena sidik jari Sunjo ditemukan di pisau yang dipakai untuk melukai tubuh Mira. Sunjo mengatakan jika pisau itu adalah pisau dapurnya, jadi wajar jika ada sidik jarinya di pisau itu. Selain itu, dari laporan forensik, DNA Sunjo ditemukan di bawah kuku Mira. Sunjo lalu teringat sebelum kejadian itu. Di tengah pesta, Jungwon mengatakan kalau rencananya untuk memancing Mira keluar dari persembunyiannya telah berhasil. Jungwon mengatakan kalau Mira sekarang berada di rumahnya. Sunjo lalu menemui Mira dan meminta Mira memberikan data transaksi galeri yang asli. Tapi Mira mengatakan akan memberikannya setelah Sunjo menceraikan Myung-sop saat itu juga. Mereka pun terlibat cekcok. Dan saat Sunjo akan pergi, Mira sempat mencakar tangan Sunjo. Tapi karena semua bukti mengarah padanya, Sunjo pun hanya bisa pasrah. Tapi kemudian polisi mendapat kabar dari tim forensik kalau pisau yang ditemukan saat kejadian itu berbeda dengan bekas luka yang ada di tubuh Mira. Karena hal itu, polisi pun menangguhkan penahanan terhadap Sunjo. Lalu polisi menemukan saksi baru. Dia adalah Jungkook, teman Taeyong yang juga datang ke pesta malam itu. Dan betapa terkejutnya Sunjo dan Myung-sop ketika melihat putra mereka Taeyong dibawa ke kantor polisi. Dari kesaksian Jungkook, polisi menangkap Taeyong atas tuduhan itu. Taeyong mengatakan dia sudah mengetahui perselingkuhan ayahnya setelah mendengar percakapan dari ibunya dan Taehi beberapa waktu lalu. Di depan kedua orang tuanya dan penyidik, Taeyong mengaku kalau dialah yang melakukannya karena ia mengetahui perselingkuhan ayahnya dengan Mira. Tapi Sunjo yang sangat mengenal putrinya itu pun tak percaya kalau Taeyong bisa melakukan itu. Tapi kesaksian Taeyong tersebut dibantah oleh penyidik karena jenis pisau yang diceritakan Taeyong berbeda dengan hasil forensik di tubuh Mira. Oleh karena itu, polisi membebaskan Taeyong. Sunjo tiba-tiba teringat akan sapu tangan yang dipakai Myung-sop di pesta itu. Sunjo baru sadar kalau ia tak melihat sapu tangan itu di saku jas Myung-sop lagi bertepatan dengan kejadian tersebut. Saat itu juga Sunjo curiga kepada Myung-sop dan memutuskan memeriksa seisi rumahnya. Tiba-tiba langkahnya berhenti di tempat sepatu yang dicuri Mira. Sunjo lalu membuka tutup tempat sepatu itu. Dan ternyata benar kecurigaannya. Sunjo menemukan sapu tangan milik Myung-sop yang dipakai untuk membungkus pisau itu. Dan bisa dipastikan pisau itulah yang sedang dicari. Dengan wajah ketakutan dan tangan gemetaran, Sunjo meletakkan kembali pisau dan sapu tangan itu ke tempat semula. Myung-sop yang mendapat kabar kalau Mira selamat segera ke rumah sakit. Diam-diam Myung-sop masuk ke kamar Mira. Myung-sop berniat membunuh Mira dengan menghentikan aliran oksigen ke tubuh Mira, sembari mengatakan, "Demi aku, maka pergilah." Sesampainya di rumah, Myung-sop masuk ke tempat pisau itu disembunyikan. Myung-sop mengambil pisau dan sapu tangan itu, lalu membawanya pergi.
Ia tak sadar kalau ada kamera tersembunyi yang sengaja dipasang Sunjo di tempat itu. Myung-sop selalu menyembunyikan barang-barang pribadinya di berangkas pribadi miliknya. Sunjo memutuskan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Mira, tapi Sunjo tak menemukan Mira di kamarnya. Lalu Sunjo melihat Mira berjalan menuju lift. Sunjo pun mengejar Mira. Mira berjalan dengan tatapan kosong dan berlinang air mata menuju atap gedung. Ternyata saat Myung-sop berniat menghabisinya di rumah sakit, Mira tahu dan sadar. Beruntung ia masih selamat. Tapi sekarang Mira merasa hidupnya tak ada gunanya lagi. Satu-satunya alasan Mira bertahan selama ini adalah Myung-sop. Tapi Myung-sop malah mengkhianatinya, bahkan ingin membunuhnya. Ia mengingat kembali kejadian malam itu. Malam itu Mira sedang di dapur, lalu Myung-sop datang. Mira mengatakan ia akan menyerahkan bukti transaksi galeri untuk membebaskan Nyonya Kang Im. Kemudian Sunjo akan mengumumkan perceraiannya dengan Myung-sop. Mira mengajak Myung-sop meninggalkan Laren dan bersama-sama membangun bisnis kembali dari awal. Lalu Myung-sop bertanya, kenapa Mira tak percaya padanya? Mira mengatakan ia tak percaya karena Myung-sop sengaja menyuruhnya ke Amerika, tapi Myung-sop malah mengadakan pesta pernikahan. Mira mengatakan akan keluar dan memberikan bukti itu kepada Sunjo. Myung-sop pun menghalanginya, dan dengan gelap mata, Myung-sop mengambil pisau dapur lalu menusuk Mira. Setelah itu, dia mengambil pisau yang lain dan mengoleskan darah Mira ke pisau itu. Pisau itulah yang dibawa oleh polisi, dan Myung-sop menyembunyikan pisau yang digunakan untuk menusuk Mira. Karena itulah Mira ingin mengakhiri hidupnya, namun Sunjo berhasil mencegah Mira. Sementara itu, Myung-sop mendapat telepon dari tim penyidik mengabarkan kalau Mira berhasil melewati masa-masa kritisnya dan telah sadar. Dan Mira ingin menemui Myung-sop. Myung-sop pun terkejut. Saat tiba di kamar Mira, polisi sudah ada di sana. Myung-sop mengira Mira akan mengatakan semua tentang kejadian malam itu. Tapi Mira malah bertanya, ini ada di mana? Dan bukankah seharusnya dia di Amerika? Ternyata Mira tak ingat apa-apa. Mira masih berlaku baik kepada Myung-sop seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Dokter mengatakan Mira mengalami amnesia. Tentu saja hal itu membuat Myung-sop bernafas lega. Ternyata Mira dan Sunjo telah merencanakan itu karena Sunjo tahu kalau Mira dalam bahaya. Sunjo menyuruh Mira berpura-pura amnesia agar Myung-sop bisa lega. Di depan polisi, tiba-tiba Mira teringat kejadian malam itu. Mira mengatakan malam itu adalah kesalahan dirinya sendiri yang ingin mengakhiri hidupnya. Polisi pun percaya. Kemudian Taeyong diberi hukuman ringan karena sudah membohongi polisi. Akhirnya kasus pun ditutup. Di depan Myung-sop, Mira mengatakan kalau ia terpaksa mengarang cerita itu karena menurut keterangan polisi, orang yang menjadi tersangka utama atas penusukan dirinya adalah Taeyong. Dan Mira ingin menyelamatkan Taeyong karena tak ingin masa depan Taeyong hancur. Sunjo meminta pada Taehi untuk menceritakan mengapa Taeyong melakukan itu semua. Ternyata Taehi lah yang menyuruh Taeyong untuk mengaku bahwa ialah yang menusuk Mira. Hal itu mereka lakukan untuk menyelamatkan ibunya, karena mereka tahu anak di bawah umur tidak akan bisa dipenjara. Sebenarnya Taehi ingin melakukannya sendiri, tapi Taehi bukanlah anak di bawah umur lagi. Mereka melakukan itu demi cintanya kepada ibu mereka yang saat itu menjadi tersangka. Taeyong juga menceritakan kalau ia menyaksikan kejadian di malam itu, di mana ayahnya dan Mira terlibat pertengkaran. Dia juga melihat ayahnya lah yang menusuk Mira. Dan sejak kejadian itu, Taeyong selalu merasa ketakutan setiap malam. Kini semakin jelas buat Sunjo bahwa suaminya lah pelaku sebenarnya. Walaupun polisi sudah menutup kasus tersebut karena pelakunya adalah Mira sendiri, tapi Sunjo tetap bersikap seolah-olah tak tahu apa-apa karena ia berjanji kepada Mira untuk membantunya menyelesaikan semuanya dengan cara mereka sendiri. Dengan bukti data transaksi yang diberikan oleh Mira, akhirnya pengadilan membebaskan Nyonya Kang Im. Mengetahui hal itu, Myung-sop pun marah dan menemui Mira.
Tapi saat Myung Sop menanyakan hal itu, Mira menangis dan mengatakan kalau ia tak tahu dan tak ingat apapun. Myung Sop merasa dirinya tak aman lagi, lalu dia merencanakan sesuatu untuk Sunjo. Myung Sop memberikan obat tidur di minuman Sunjo. Ketika Sunjo terlelap, Myung Sop mengambil pisau yang ia gunakan untuk menusuk Mira dan menempelkan pisau tersebut di tangan Sunjo. Itu berarti jika pisau itu ditemukan oleh polisi, maka yang terekam adalah sidik jari Sunjo. Setelah bebas, Nyonya Kang Im langsung mengambil kembali kursi ketua miliknya. Namun Myung Sop mengatakan bahwa dialah yang pantas menduduki kursi itu. Lalu Myung Sop menunjukkan foto pisau yang digunakan untuk menusuk Mira dan menunjukkan DNA dan sidik jari yang ada di pisau itu adalah sidik jari Sunjo. Myung Sop menawarkan kesepakatan kepada Nyonya Kang Im. Dia tak ingin memberikan bukti ini kepada polisi, asalkan Nyonya Kang Im memberikan laren grup kepadanya. Lalu Myung Sop mendapat kabar dari Yongguk kalau broker dari Cina yang bekerja sama dengannya 2 tahun yang lalu sedang berada di Korea. Myung Sop pun takut dan terkejut. Karena kasus yang terjadi 2 tahun lalu dengan Jungwon Letter, dirinya juga ikut terlibat. Saat broker tersebut menemui Myung Sop di kantor Jungwon Letter, secara diam-diam ia memasang alat penyadap di bawah meja untuk mendapatkan bukti bahwa Myung Sop juga ikut terlibat. Si broker mengatakan bahwa seseorang dari Laren membayarnya untuk memberikan data pemalsuan produk 2 tahun yang lalu. Lalu Myung Sop pun menjanjikan bayaran yang lebih besar jika dia memberikan data itu kepada Myung Sop. Tapi Myung Sop tak sadar kalau pembicaraan itu juga didengar oleh Jungwon lewat penyadap yang dipasang oleh si broker. Nyonya Kang Im menemui Sunjo dan memberikan laporan forensik yang diberikan oleh Myung Sop. Sunjo pun terkejut melihat laporan itu. Ia tak menyangka Myung Sop mampu melakukan itu semua hanya demi ambisinya. Lalu Sunjo meminta kepada ibunya untuk memberikan kursi ketua itu kepada Myung Sop. Mendengar hal itu, Jungwon pun marah dan kecewa dengan keputusan Sunjo. Karena Jungwon sudah berusaha keras mendapatkan bukti pemalsuan untuk menjatuhkan Myung Sop, tapi Sunjo malah menjadikannya ketua. Sunjo mengatakan dia mempunyai rencana lain untuk menyelamatkan Laren. Dengan berat hati, akhirnya Nyonya Kang Im memberikan kursi ketua kepada Myung Sop. Hari itu adalah hari pelantikannya, dan Sunjo mendampinginya. Setelah acara pelantikan, Sunjo menemui ibunya dan memutuskan untuk mengakhiri sandiwara itu. Tak ingin ibu dan anak-anaknya menyaksikan kehancuran Myung Sop, Sunjo pun meminta ibu dan anak-anaknya pergi berlibur ke Hawaii. Sunjo menyuruh ibunya untuk beristirahat dan menghibur diri sendiri bersama Taehi dan Taeyong. Malam harinya, Sunjo pergi ke ruang kerja Myung Sop. Sunjo mengambil pisau dan sapu tangan Myung Sop yang disimpan di berangkas milik Myung Sop. Lewat rekaman video yang ia sembunyikan di ruang kerja Myung Sop, Sunjo tahu di mana Myung Sop menyembunyikan pisau itu, dan dengan mudah Sunjo memasukkan kode berangkas itu, lalu Sunjo mengambilnya. Hingga suatu malam, tak sengaja Myung Sop melihat pesan masuk di ponsel Sunjo yang ternyata dari Mira. Karena Sunjo sedang di toilet, Myung Sop pun membaca pesan itu. Mira mengatakan Mira yang memulai semua ini, maka Mira jugalah yang akan mengakhirinya. Dia yang akan mengakhiri Myung Sop. Setelah itu, Myung Sop menghapus pesan itu agar Sunjo tak membaca pesan Mira. Dari sanalah Myung Sop sadar kalau Mira hanya berpura-pura amnesia dan justru menyusun rencana dengan Sunjo untuk menghabisinya. Myung Sop lalu menemui Yongguk paman Mira. Ia memberikan foto seseorang tanpa menyebutkan namanya. Myung Sop menyuruh Yongguk untuk menghabisinya. Dan ternyata percakapan itu didengar oleh Jungwon karena penyadap yang masih menempel di kantor Yongguk. Jungwon pun menebak jika Myung Sop menyuruh Yongguk untuk menghabisi Mira. Jungwon pun bergegas menuju ke suatu tempat. Tak berselang lama, Sunjo datang ke rumah Jungwon, tapi tak ada siapapun. Dan ketika Sunjo akan menghubungi Jungwon, ternyata ponsel Jungwon tertinggal. Lalu tak sengaja Sunjo melihat pesan di ponsel Jungwon.
Pesan itu dari si broker yang ingin memberikan informasi bahwa Myung-sop akan menjual laren ke Cina dan meminta Jungwon datang ke alamat yang telah ia berikan. Sunjo terkejut dan langsung menuju ke tempat itu. Tapi ketika Sunjo masuk, tiba-tiba dua orang laki-laki bercadar masuk dan memukul Sunjo. Sementara itu, Myung-sop datang ke apartemen Mira. Ia meminta Mira untuk mengakhiri kebohongannya. Sadar dirinya dalam bahaya, Mira pun mengatakan semuanya, kalau ia memang telah merencanakan untuk menghabisi Myung-sop. Mira lalu mengambil korek dan mengatakan kalau tempat ini sudah dipenuhi dengan gas. Ternyata Mira telah menyiapkan semuanya. Dia ingin dirinya dan Myung-sop mati bersama. Myung-sop meminta kepada Mira untuk memberikan korek itu. Mira menolak dan seketika itu Myung-sop melempar gelas ke tangan Mira dan membuat korek itu jatuh. Jungwon yang khawatir dengan keselamatan Mira pun tiba di apartemen Mira. Ia juga melihat Myung-sop keluar dari apartemen Mira. Jungwon meminta security untuk membukakan apartemen Mira. Dan benar saja, ia menemukan Mira yang tak sadarkan diri dengan tubuh mengapung di bak mandi. Jungwon segera membawa Mira ke rumah sakit. Beruntung Mira berhasil diselamatkan. Myung-sop menerima pesan dari Yongguk yang berisi foto Sunjo dan mengatakan jika semuanya berjalan tidak sesuai dengan rencana mereka. Karena target mereka sebenarnya adalah Jungwon. Lalu Myung-sop pun pergi ke tempat itu. Betapa marahnya Myung-sop karena semua tak berjalan sesuai dengan rencananya. Dan karena sudah terlanjur ketahuan Sunjo, ia pun memerintahkan mereka untuk menghabisi Sunjo. Tapi betapa kagetnya Myung-sop saat melihat Sunjo tiba-tiba bangun dan lepas dari ikatannya. Lalu sebuah pukulan melayang ke tubuh Myung-sop. Ternyata Sunjo telah merencanakannya. Saat kedua suruhan orang Myung-sop itu sadar kalau yang datang bukanlah Jungwon tapi Sunjo, mereka pun kaget dan menghentikannya. Di saat itulah Yongguk mengakui jika Myung-sop lah yang menyuruhnya untuk membunuh Jungwon. Sunjo mengatakan kalau Myung-sop juga mencoba membunuh Mira, dan posisi Yongguk pun tidak akan aman setelah Yongguk tahu hal ini. Lalu, Sunjo menjanjikan bayaran 3 kali lipat dari yang diberikan oleh Myung-sop kepada mereka. Mereka pun setuju. Mereka lalu mengikat dan membawa Myung-sop ke rumahnya. Ketika sadar, Myung-sop justru menyalahkan Mira yang sengaja mendekatinya sejak awal dan menghancurkan rumah tangga mereka. Mira adalah wanita gila yang merencanakan semua ini. Mira lah yang terobsesi kepadanya. Dan itu semua bukan kesalahannya. Myung-sop membujuk Sunjo untuk memulai dari awal lagi bersama anak-anak. Lagi pula Mira sudah mati. Tapi tiba-tiba Mira muncul dan membuat Myung-sop semakin terkejut. Mira lalu mengambil pisau yang sama yang digunakan oleh Myung-sop untuk menusuknya malam itu. Sunjo mengatakan kalau mereka akan melakukannya bersama. Tapi Mira mengatakan dia yang memulai, maka dialah yang akan mengakhiri semuanya. Sunjo pun keluar dari ruangan itu. Tak berselang lama, Sunjo mendengar jeritan suaminya yang telah dihabisi oleh Mira. Setelah itu, Mira menyerahkan diri ke polisi. Mira mengatakan jika ia datang ke rumah Sunjo untuk menghabisi Sunjo agar bisa mendapatkan Myung-sop. Tapi tiba-tiba Myung-sop datang menghalanginya dan tertusuk oleh pisau Mira. Pisau yang digunakan untuk menusuk Myung-sop adalah pisau yang sama yang digunakan untuk menusuk Mira. Atas kesalahannya itu, Mira ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani hukuman 4 tahun penjara. Dan saat Jungwon mengirimkan seorang pengacara untuk Mira, justru Mira menolak karena ia ingin menebus kesalahannya itu di dalam penjara. Di penjara, Mira juga sempat mencoba menghabisi dirinya sendiri, namun berhasil diselamatkan. Sunjo lalu menemui Mira di penjara. Di sana, Mira mengatakan penyesalannya telah mencintai Myung-sop dan telah menghancurkan rumah tangga orang lain. Karena itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sunjo meyakinkan Mira kalau itu bukanlah cara yang tepat untuk menebus dosa-dosanya. Ia meminta Mira untuk tidak mengakhiri hidupnya dan meminta Mira untuk tetap hidup dan menerima hukuman itu sebagai bentuk penebusan dosa-dosanya.
Dengan berurai air mata, Mira berjanji akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. 4 tahun pun berlalu, Jungwon sekarang diangkat menjadi ketua Laren Group. Dan Mira sudah keluar dari penjara. Dia menjalani hidupnya dengan lebih baik. Di akhir cerita, Mira menemui Sunjo untuk meminta maaf dan meminta Sunjo agar mereka bisa bertemu lagi. Dan film pun tamat.